Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Membahas Bola. Channel yang menginformasikan tentang seputaran rumor dan resmi transfer pemain bola. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih, dan selamat menyaksikan. Dortmund seriusi gelandang Sunderland. Klub raksasa Liga Jerman, Borussia Dortmund dikabarkan berambisi rekrut adik Jude Bellingham dari Sunderland. Borussia Dortmund ambisi datangkan bintang muda Sunderland, Jude Bellingham, di bursa transfer Januari 1,5 tahun setelah di Borussia melepas kakaknya, Jude, ke Real Madrid. Jurnalis Inggris, Alan Nixon, mengungkapkan via akun Patreon miliknya, klub Bundesliga itu ingin meniru kesepakatan yang pernah mereka lakukan dengan Birmingham City di tahun 2020 saat mereka menggait Jude dari klub Championship tersebut. Namun, saat ini, waktunya tentu saja kurang tepat bagi Sunderland yang tengah berjuang untuk mendapatkan promosi ke Liga Premier musim depan. Mereka pastinya tak akan mau kehilangan Jobe, salah satu pemain terbaik mereka saat ini, di tengah musim. Akhir pekan ini, harapan The Black Cats untuk dapatkan promosi kembali hadapi kendala saat mereka bermain imbang 2-2 melawan Coventry City setelah sempat unggul 2-0. Meski demikian, tim asuhan Regis Lebris tersebut sejauh ini tetap berada di puncak klasemen Championship jelang jeda internasional bulan ini. Sunderland harus beraksi tanpa Jude Bellingham di 2 pertandingan terakhir mereka, karena pemain itu tengah jalani suspensi di 3 pertandingan, dan itu menjadi sesuatu yang tidak disukai Dortmund, karena mereka berencana mengirim salah satu pemantau bakatnya untuk amati penampilan pemain muda tersebut. Sunderland juga harus melawan sedikit sentimen dalam kesepakatan ini, karena kakak Jobe tunjukkan prestasi gemilang di Dortmund sebelum akhirnya ia terbang ke Real Madrid. Pelatih Regis Lebris dipastikan merasa ketar-ketir, karena salah satu pemain andalannya itu bisa ikuti jejak sang kakak. Walau langkah transfer dari Championship ke Bundesliga merupakan sebuah langkah besar, dan itu dilakukan seorang pesepak bola remaja belum lama ini, jadi kemungkinan tak akan dikhawatirkan banyak pihak. BVB tentu saja merasa mampu datangkan Jobe, apalagi mereka bisa mengirim pemantau bakat papan atas untuk menyaksikan permainan bintang asal Inggris itu di laga melawan Preston North End pada tengah pekan. Tim asal Jerman itu memang punya catatan gemilang dalam membina pemain muda berbakat, terutama bintang muda asal Inggris. Untuk datangkan Jobe, Sunderland diyakini meminta biaya sebesar 20 juta pound sterling, setara 406 miliar rupiah. Menurut Nixon, di Borussia pun siap membayar dana sebesar itu untuk pemain idamannya tersebut. Ini menjadi besaran dana yang tak jauh berbeda dari yang pernah dikucurkan Dortmund saat mereka datangkan kakaknya, Jude, dari Birmingham City, pada tahun 2020 lalu. Tak heran jika mereka tak keberatan untuk mengeluarkan dana yang sama tahun depan untuk Jobe. Meski demikian, Sunderland tampaknya tak mau melepas Jobe di pertengahan musim ini. Pasalnya, klub itu sedang punya peluang besar untuk kembali ke Liga Premier, setelah mereka hanya berkutat di Championship sejak musim 2017-18. Chelsea dan Spurs incar bek Gen. Dua klub raksasa Liga Inggris, Chelsea dan Tottenham Hotspur dikabarkan bidik bek dari Gent di tahun 2025 nanti. Chelsea dan Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik pada Archie Brown, bek muda Inggris yang saat ini bermain di klub Belgia, Gent. Namun, persaingan juga melibatkan beberapa tim lainnya di Inggris. Kedua klub London ini terus memperkuat tim dengan pemain muda berbakat dalam beberapa bulan terakhir, terutama Chelsea yang mulai mengadopsi strategi tersebut sejak musim panas 2022. Untuk Tottenham, mendatangkan pemain seperti Archie Brown juga menguntungkan dalam memenuhi persyaratan kuota pemain homegrown yang diwajibkan oleh Premier League. Jelang bursa transfer Januari, nama Brown yang bermain sebagai bek sayap kiri dan tampil konsisten bersama Gent mulai menjadi incaran dua raksasa Inggris ini. Demikian menurut TBR Football.
Brown memulai karir di Akademi Derby County, sebelumnya sempat berkiprah di Swiss bersama Lausanne Sport, sebelum akhirnya pindah ke Gent di Belgia. Di klub barunya ini, Brown berhasil membuat kesan positif dengan mencatatkan 21 penampilan di semua kompetisi pada musim 2024-25. Salah satu momen penting dalam karir Brown adalah saat ia menghadapi Chelsea di Stamford Bridge dalam pertandingan pembuka fase grup Conference League. Meski Gent kalah 4-2, Brown tampil impresif selama 90 menit di posisi bek sayap kiri. The Blues dikabarkan pernah mempertimbangkan untuk merekrut Brown awal tahun ini dengan rencana meminjamkannya ke Strasbourg, seperti yang telah mereka lakukan pada beberapa pemain muda lainnya. Selain Chelsea dan Tottenham, klub-klub Premier League lainnya seperti West Ham, Fulham, Brentford, dan Leeds juga dikabarkan mengamati perkembangan Brown jelang bursa transfer mendatang. Namun, langkah transfer Brown mungkin akan tergantung pada performa Gent di Conference League, karena klub tersebut memiliki ambisi besar untuk melaju hingga babak akhir kompetisi. Gent sendiri masih dalam posisi yang kuat terkait masa depan Brown, karena pemain berusia 22 tahun itu memiliki kontrak hingga 2027. Jika Gent terus menampilkan performa baik di kompetisi Eropa, maka peluang klub-klub Inggris untuk merekrut sang pemain bisa menjadi lebih sulit. Man City seriusi gelandang Atlanta. Klub raksasa Liga Inggris, Manchester City dikabarkan akan paksa Atlanta untuk lepaskan gelandang Januari nanti. Atalanta akan dipaksa untuk mempertimbangkan tawaran transfer besar dari Manchester City untuk Ederson Silva pada bulan Januari, menurut sumber yang dilaporkan oleh Football Insider. Sebelumnya, Football Insider mengungkapkan bahwa Manchester City telah memulai langkah-langkah untuk merekrut gelandang berusia 25 tahun tersebut. Juara bertahan Premier League ini mengidentifikasi Ederson sebagai target potensial untuk menggantikan Rodri, yang harus absen sepanjang musim akibat cedera lutut serius. Namun, sumber mengindikasikan bahwa Januari akan menjadi waktu yang sulit untuk menyelesaikan kesepakatan dengan pemain asal Brasil ini. Klub-klub cenderung enggan kehilangan pemain bintang mereka, tetapi ada keyakinan bahwa Atalanta mungkin terpaksa mempertimbangkan tawaran besar untuk bintang lini tengah mereka. Atalanta saat ini tengah berkompetisi di Liga Champions dan Ederson memiliki peranan kunci dalam kesuksesan mereka di panggung Eropa. Dia telah mencatatkan 17 penampilan musim ini, dengan 1 gol dan 1 assist. Pemain berusia 25 tahun ini juga sangat penting bagi Atalanta musim lalu ketika mereka meraih gelar Liga Eropa, dengan mencetak 7 gol dan 1 assist dalam 53 penampilan di semua kompetisi. Liverpool juga telah menunjukkan ketertarikan pada gelandang ini, yang memiliki kontrak di Bergamo hingga Juni 2027. Manchester City mengalami kekalahan dalam 4 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, tetapi masih berada di posisi kedua di Premier League, tertinggal 5 poin dari pemimpin klasemen, Liverpool. Saat ini, Pep Guardiola mengandalkan Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan, dan Matheus Nunes sebagai pilihan lini tengah. Ederson menjadi kandidat utama untuk menggantikan Rodri menurut laporan dari Teamtal. Manchester City memantau perkembangan Ederson sebagai target transfer potensial setelah cedera yang dialami Rodri. Pemain ini masuk dalam daftar pendek Manchester City, seandainya Pep Guardiola memutuskan untuk mendatangkan gelandang baru pada Januari. Daftar tersebut juga mencakup nama-nama seperti Nicolo Barella dan Martin Zubimendi. Sangat menarik untuk ditunggu perkembangan dari rencana transfer Manchester City dalam mendatangkan Ederson di Januari nanti. Arsenal incar bintang Como. Klub raksasa Liga Inggris,
Arsenal dikabarkan incar tanda tangan bintang muda Como di tahun 2025 nanti. Arsenal dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang muda Como, Nico Paz, yang tampil gemilang di Serie A Italia dan berkembang di bawah bimbingan mantan pemain The Gunners, Cesc Fabregas. Pemain berusia 20 tahun ini sebelumnya menimba ilmu di Akademi Real Madrid sejak 2016 hingga 2024, namun belum sempat menunjukkan performa menonjol di tim utama, hanya mencetak 1 gol dari 8 penampilan. Setelah dijual ke Como seharga 6 juta euro pada jendela transfer musim panas lalu, Nico Paz langsung menyesuaikan diri di Serie A. Dalam 11 pertandingan, ia telah menyumbangkan 1 gol dan 4 assist, termasuk 2 assist dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Atalanta pada September. Meski demikian, performa Como menurun, dan kini berada di peringkat 15, hanya 1 poin di atas zona degradasi. Menurut laporan Vicages, Arsenal termasuk salah satu tim yang memantau Paz, yang baru saja melakukan debutnya bersama tim nasional Argentina bulan lalu. The Gunners sedang membutuhkan gelandang kreatif untuk mendongkrak lini serang mereka yang belakangan ini mengalami kesulitan, terutama saat Martin Odegaard absen akibat cedera pergelangan kaki pada September. Absennya Odegaard sangat terasa, terbukti Arsenal gagal mencetak gol saat kalah dari Inter Milan, Bournemouth, dan Newcastle United. Namun, kembalinya kapten asal Norwegia tersebut membawa dampak positif, dengan Odegaard menyumbang assist dalam hasil imbang 1-1 melawan Chelsea. Meski demikian, hasil tersebut memperpanjang catatan 4 laga tanpa kemenangan di Premier League bagi The Gunners, membuat mereka kini terpaut 9 poin dari Liverpool di puncak klasemen dan 5 poin di bawah Manchester City di posisi kedua. Minimnya kreativitas di lini tengah Arsenal akibat absennya Odegaard menunjukkan bahwa melepas Emile Smith-Rowe ke Fulham dan meminjamkan Fabio Vieira ke Porto mungkin merupakan keputusan yang kurang tepat. Smith-Rowe tampil apik di Fulham, sementara Vieira kesulitan di Porto dengan hanya 1 assist dari 9 pertandingan. Vieira kemungkinan besar akan sulit mendapatkan posisi di tim London Utara dengan keberadaan Odegaard dan Bukayo Saka, sehingga ada kemungkinan ia akan dilepas permanen pada musim panas mendatang untuk memberikan ruang bagi Nico Paz. Namun, Arsenal harus siap bersaing ketat dengan sejumlah klub besar Eropa lainnya yang turut mengamati perkembangan Paz di Como.